Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvianda Guana Permata dengan NIM 196131442. Di sini saya akan menghafalkan obat dari ansietas golongan brodiazepin. Golongan brodiazepin sendiri memiliki cara kerja yaitu meningkatkan aktivitas dari GABA di sistem syaraf pusat, di mana GABA sendiri merupakan neurotransmitter penghambat utama. Untuk contoh obatnya ada alprazolam, chlordiazepoksid, clonazepam, diazepam, lorazepam, dan bromazepam. Yang pertama ada alprazolam. Alprazolam memiliki efek samping mengantuk, kemudian diare, sembelit, sakit kepala, dan mulut kering. Untuk interaksi obatnya sendiri yaitu berinteraksi dengan abametapir yang dapat meningkatkan konsentrasi alprazolam dengan mempengaruhi metabolisme dari enzim CYP3A4 di hati atau usus. Untuk populasi khususnya sendiri yaitu ibu hamil, ibu menyusui, geriatrik, pediatrik, pasien dengan gangguan fungsi hati, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan pasien obesitas. Yang kedua ada chlordiazepoksid. Chlordiazepoksid memiliki efek samping mengantuk, kemudian sembelit, kemudian ketidakteraturan pramenstruasi, dan ataksia. Untuk interaksi obatnya sendiri yaitu berinteraksi dengan abametapir yang dapat meningkatkan konsentrasi dari chlordiazepoksid dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Untuk populasi khususnya sendiri yaitu ada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal serta geriatrik. Kemudian yang ketiga ada clonazepam. Clonazepam memiliki efek samping mengantuk, kemudian ataksia, kemudian seimbangan dalam koordinasi, kemudian infeksi saluran pernafasan atas. Untuk interaksinya sendiri berinteraksi dengan abametapir yang dapat meningkatkan konsentrasi dari clonazepam dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Untuk populasi khususnya sendiri yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, geriatrik, pediatrik, pasien dengan gangguan fungsi hati, dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Yang keempat ada diazepam. Diazepam efek sampingnya yaitu ruam, kemudian diare, kemudian inkoordinasi. Nah, diazepam sendiri berinteraksi dengan simetidin yang dapat meningkatkan konsentrasi diazepam dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Nah, untuk populasi khususnya sendiri yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, kemudian pasien dengan gangguan fungsi hati, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan geriatrik. Yang kelima ada lorazepam. Lorazepam memiliki efek samping mengantuk, kemudian ada pusing, kemudian amnesia dan amnesia. Nah, untuk interaksinya sendiri berinteraksi dengan acetaminophen dengan sinergisme farmakodinamik. Nah, jika digunakan bersamaan akan mengakibatkan sedasi yang dalam, kemudian koma, bahkan kematian. Untuk populasi khususnya sendiri yaitu ada pasien dengan gangguan fungsi hati, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan geriatrik. Kemudian yang terakhir ada bromazepam. Bromazepam memiliki efek samping yaitu ada mengantuk, kemudian amnesia, ataksia, dan sedasi. Nah, untuk interaksinya sendiri golongan bromazepam itu jika diberikan bersama dengan alkohol akan meningkatkan aktivitas dari alkohol itu sendiri. Untuk populasi khususnya yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, geriatrik, pediatrik, pasien dengan gangguan fungsi hati, dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Untuk obat selanjutnya yaitu obat untuk insomnia. Yang pertama ada difenhidramin. Difenhidramin sendiri bekerja dengan cara antagonis reseptor histamin H1 pada sel target. Untuk efek sampingnya yaitu sedasi, ketergantungan, dan efek antikolinergik. Kemudian untuk risiko interaksi obat berinteraksi dengan kalsium, kalium, dan magnesium yang dapat meningkatkan efek lain dengan sinergisme farmakodinamik. Apabila digunakan bersamaan akan menyebabkan depresi yang dalam, kemudian koma, dan bahkan kematian. Untuk populasi khususnya yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, geriatrik, dan pediatrik. Yang kedua ada doxilamin. Doxilamin cara kerjanya sama yaitu sebagai antagonis reseptor histamin H1 pada sel target. Efeknya
takikardia, sembelit, kemudian palpitasi. Untuk risiko interaksi obatnya berinteraksi dengan acetaminophen yang dapat meningkatkan efek ketoksikan dengan sinergisme farmakodinamik. Untuk populasi khususnya sendiri yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, geriatrik dan pediatrik. Kemudian yang ketiga ada ramelteon. Ramelteon bekerja dengan cara agonis pada reseptor melatonin dengan afinitas tinggi pada reseptor MT1 dan MT2. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu ada mual, sakit kepala, dan pusing. Nah, untuk interaksi obatnya berinteraksi dengan magnesium, kalium, dan kalsium yang dapat meningkatkan efek lain dengan sinergisme farmakodinamik. Untuk populasi khususnya yaitu pasien dengan gangguan fungsi hati dan pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Untuk obat selanjutnya yaitu ada valerian. Valerian sendiri bekerja dengan cara menghambat perolehan kembali dari GABA. Untuk efek sampingnya yaitu ada mengantuk, kemudian sakit kepala, sedasi. Kemudian untuk resiko interaksi obatnya berinteraksi dengan alfentanil yang dapat meningkatkan resiko sedasi. Untuk populasi khususnya yaitu pada ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya adalah estazolam. Estazolam sendiri bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas penghambatan GABA. Untuk efek sampingnya yaitu mengantuk, kemudian sakit kepala, dan kelemahan neuromuskular. Untuk efek sampingnya berinteraksi dengan kalsium, magnesium, kalium yang dapat meningkatkan efek lain dengan sinergisme farmakodinamik. Untuk populasi khususnya yaitu pasien dengan gangguan fungsi hati, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, dan geriatrik. Untuk obat selanjutnya yaitu ada zaleplon. Zaleplon sendiri bekerja dengan agonis kompleks reseptor dari GABA. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu sakit kepala, pusing, kemudian mual. Resiko interaksi obat berinteraksi dengan simetidin yang dapat meningkatkan kadar zaleplon. Kemudian untuk populasi khususnya yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, pediatrik, geriatrik, dan pasien dengan gangguan fungsi hati. Kemudian yang terakhir ada zolpidem. Zolpidem sendiri bekerja dengan memodulasi reseptor GABA pada omega 1 dengan agonisme selektif. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mengantuk, dan pusing. Resiko interaksi obatnya yaitu berinteraksi dengan valerian yang dapat meningkatkan efek sedasi. Untuk populasi khususnya yaitu pasien dengan gangguan fungsi hati, ginjal, dan geriatrik. Sekian hafalan obat ansietas dan insomnia dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.